dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, seperti yang dijelaskan di minggu yang lalu, bahwa Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, mereka digoda oleh ular. Mereka tergoda dan kemudian mereka mengambil buah pohon terlarang yang seharusnya tidak boleh mereka makan dan kemudian mereka memakannya. Nah, di zaman itu melanggar perintah Allah sama dengan berbuat dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon yang terlarang, seketika itu juga mereka jatuh ke dalam dosa dan hubungan mereka terpisah dari Allah. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus bertobat. Karena apa? Tanpa pertobatan, hubungan antara manusia dengan Allah tidak akan terjalin kembali. Manusia tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Manusia tidak akan bisa menyatukan dirinya dengan Tuhan. Manusia tidak akan bisa menempatkan dirinya sebagai sahabat Allah atau teman Allah atau anak Allah sekalipun. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang perbedaan antara hidup berdosa dengan hidup orang yang sudah bertobat. Saat ini kita akan membahas tentang hidup orang yang berdosa. Hidup orang yang berdosa yang pertama, dia akan menjadi budak iblis nakut. Artinya menjadi budak iblis adalah selalu disuruh-suruh sama iblis. Iblis bilang, nyuri sana, terus dia mencuri. Kalau iblis bilang, udah bohong aja, maka dia akan berbohong. Ketika iblis berbisik, udah tipu aja mama sama papa, curi aja uang mama sama papa, maka orang berdosa akan mengikutinya dengan sukarela. Tidak ada Roh Kudus yang berbicara di hati mereka untuk berkata, jangan ambil, oh itu tidak baik, oh itu tidak benar. Nah, itu adalah contoh hidup orang yang berdosa. Yang kedua, terikat akan dosa. Dengan kata lain seperti ini, tidak bisa lepas, sudah kecanduan. Kalau sudah terbiasa mencuri, maka akan terus mencuri. Kalau sudah terbiasa berbohong, maka akan terus berbohong. Tidak bisa lepas dari sana kecuali meminta pertolongan Allah dan bertobat. Yang ketiga, hidup di dalam dosa adalah akibatnya dihukum di dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kalau tidak bertobat, tidak meminta pengampunan kepada Allah, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan dihukum kekal selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, Miss, dihukumnya di mana, Miss? Kekal maksudnya selama-lamanya? Iya, dihukum selama-lamanya di dalam api neraka. Itulah hidup di dalam dosa. Nah, itu adalah contoh manusia yang hidup di dalam dosa. Sekarang kita akan kembali membahas tentang contoh manusia yang sudah bertobat. Ada perbedaan yang sangat jauh antara hidup manusia berdosa dengan hidup manusia yang sudah bertobat. Hidup manusia yang sudah bertobat adalah hidup di dalam kebenaran. Dengan kata lain, mereka bisa tergoda untuk berbuat dosa, tetapi ada Roh Kudus di dalam hati mereka yang akan selalu berbisik seperti ini. Jangan kerjakan, nanti Tuhan sedih. Jangan kerjakan, itu nggak baik. Ada bisikan-bisikan di hati kita yang berasal dari suara Roh Kudus yang akan menegur kita ketika kita akan berbuat dosa. Dengan kata lain, ketika kita menaati perintah dari Roh Kudus, kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Miss, kalau sudah bertobat, sudah berusaha hidup dalam benar, apa nggak bisa jatuh lagi dalam dosa ya, Miss ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi, kadangkala bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tidak selalu. Kita bisa tergoda untuk jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, tetapi hati nurani kita, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Tidak boleh, jangan kerjakan, itu tidak baik. Itu contohnya. Jadi, kadang-kadang kita bisa jatuh, tetapi akan lebih kuat suara kebenaran, akan lebih kuat suara firman Tuhan ketika kita sudah hidup
dalam pertobatan akan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah manusia yang bertobat adalah manusia yang merdeka. Arti merdeka di sini adalah manusia yang sudah bertobat bisa memilih mana kebenaran dan mana itu dosa. Mereka akan memilih kebenaran dan tidak akan memilih dosa, sekalipun mungkin sekali-kali mereka akan jatuh ke dalamnya. Nah, manusia yang merdeka akan cenderung bisa untuk mengikuti firman Tuhan dan tidak akan mengikuti dosa. Tetapi manusia yang masih hidup di dalam dosa sama sekali tidak bisa memilih jalan kebenaran. Ketika mereka akan mengerjakan firman Tuhan, mereka akan terus terikat kepada dosa, akan cenderung beralih ke dalam dosa. Nah, manusia yang sudah merdeka, mereka akan lebih memiliki pilihan dan kebebasan untuk memilih jalan kebenaran dan mengikuti firman Tuhan daripada terikat di dalam dosa. Nah, yang ketiga adalah beroleh pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan. Manusia yang bertobat ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan hidup di dalam pengampunan Tuhan. Mereka akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka akan merasakan surga yang kekal dan bukan penghukuman yang kekal. Tapi ingat, harus bertobat terlebih dahulu. Nah, di akhir sesi, Miss ingin mengajak setiap anak-anak Miss yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kita bersama-sama berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan bertobat. Bertobat artinya beralih dari gelap ke dalam terang Kristus yang ajaib. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa dan ingat, terima Yesus secara sungguh-sungguh. Agar apa? Agar hidup kita dibebaskan. Agar setiap anak-anak Miss beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa dan ikuti doa Miss ya. Close your eyes and fold your hand. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa, ikuti doa Miss ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Kami ingin bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan dan sucikan kami dari dosa-dosa kami. Tuliskan nama kami dalam kitab kehidupan dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan saat ini kami rindu mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memanggil kami menjadi anak-Mu secara pribadi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di pelajaran kita minggu depan. Dan selamat untuk setiap anak-anak Miss yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan sangat mengasihimu. Bye-bye.